Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 857. Lagi pula, apa tujuan pria bertubuh besar yang ngotot meminta wanita minum kopi di kedai kopi? Apalagi saat wanita ini meminta bantuan pria ini. Hatinya sangat buruk. Lin Yu berpikir dengan getir, tidak peduli apa itu, dia secara tidak sadar akan menganggap pria ini sebagai musuhnya. Berani mengingini kakak perempuanmu, mencari kematian. Jiarong, ayo pergi. Ye Qingmei mengambil 2 langkah, dan melihat Lin Yu tidak mengikuti, dia dengan cepat melambai padanya dan berkata, ini Xiao Hong. Melihat ekspresi tak terduga di wajah Lin Yu, dia sudah menduga bahwa Lin Yu mungkin menganggap Xiao Hong sebagai seorang wanita. Lin Yu mengerutkan kening, dan berkata dengan suara rendah kepada Ye Qingmei, kakak senior, sebenarnya tes ini tidak terlalu membuat cemas. Atau jangan lakukan itu. Bukankah kamu terlalu cemas? Ye Qingmei memutar matanya tanpa berkata-kata, dan kemudian dia membawa Lin Yu ke sisi Xiao Hong, dan berkata pada saat yang sama, saya telah mengajak semua orang keluar, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya tidak bisa melakukannya? Lin Yu sedikit tak berdaya diseret oleh Ye Qingmei, dan berkata dengan suara rendah kepada Ye Qingmei, kakak senior, jangan tarik aku. Ye Qingmei melepaskan tangan Lin Yu. Xiao Hong juga sedikit terkejut setelah melihat Lin Yu. Sepertinya dia tidak menyangka Ye Qingmei membawa seorang pria, karena dalam kesadarannya, dia mengira Ye Qingmei akan datang sendiri. Tapi setelah ekspresi sedikit bingung, dia segera terlihat seperti biasanya, dan tersenyum, Qingmei, apakah ini adik juniormu? Dia mendengar Lin Yu memanggil kakak perempuan Ye Qingmei, jadi dia mengira Lin Yu adalah junior Ye Qingmei. Tapi tebakannya sangat bagus. Lupakan. Ye Qingmei tersenyum pada Xiao Hong dan menjawab. Haha, adik junior, kalau begitu kau harus memanggilku senior. Xiao Hong menepuk dadanya dan berkata dengan bangga, aku sama dengan Qingmei. Siapa juniormu? Lin Yu meliriknya dengan kesal, dan berkata kepada Ye Qingmei, kakak senior, apa yang kamu minum, aku akan membelikannya untukmu. Saya baru saja minum air bersih. Ye Qingmei berkata sambil tersenyum. Lin Yu berbalik dan berjalan menuju bar, memesan secangkir teh oolong, dan memesan secangkir air jernih. Setelah menunggu teh oolong, dia berbalik dan menatap Xiao Hong itu dengan dingin. Sial, seorang pria bernama Xiao Hong, menjijikkan atau tidak? Lihat kamu seperti itu, kamu ingin merendam kakak perempuan alisku juga. Indah bagimu. Berbicara keibuan, apa itu? Lin Yu terus mengutuk Xiao Hong ini di dalam hatinya. Sebagai seorang pria, dia benar-benar bisa mengatakan bahwa Xiao Hong ini menarik bagi Ye Qingmei, dan artinya sangat kuat. Setelah menerima teh, Lin Yu kembali dan melihat bahwa Xiao Hong dan Ye Qingmei sedang berbicara tentang sekolah ketika mereka di sekolah, dan mereka berbicara dengan sangat gembira. Wajah Ye Qingmei juga ditutupi dengan senyum cerah, dan hatinya sedih. Sebut saja satu tempat. Kakak senior, sudah larut, hari sudah mulai gelap, ayo cepat ke laboratorium. Lin Yu melirik arlojinya, dan mendesak agak tidak senang. Hari sudah mulai gelap, arlojimu tidak benar, kan? Hanya 1.40. Xiao Hong melirik arloji di tangannya dengan curiga, arlojinya belum lewat sejak tengah hari, jadi akan gelap. Ya, duduk sebentar, hari akan gelap, ayo ke laboratorium cepat. Tanpa diduga, Ye Qingmei juga membuka matanya dan berbicara tidak masuk akal dan mengikuti Lin Yu, dan dia tidak ingin terlalu banyak berkomunikasi dengan Xiao Hong ini. Melihat Ye Qingmei mengatakan hal yang sama, Xiao Hong membuka mulutnya karena terkejut, kapan kedua jam tangan ini? Lin Yu memegangi kepalanya dengan bangga dan meliriknya, ini adalah kakak perempuannya, berdiri kokoh di sisinya setiap saat.
Melihat Ye Qingmei berkata demikian, Xiao Hong harus mengambil jaket wol dan kopernya, dan berjalan keluar bersama Lin Yu dan Ye Qingmei. Setelah melihat Lincoln yang diperpanjang di luar, Xiao Hong sedikit terkejut, jelas sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lin Yu akan mengendarai mobil sebagus ini, dan bertanya dengan curiga kepada Lin Yu, "Sarjana, apakah ini mobil Anda?" "Tidak." Lin Yu berkata dengan marah. Dia mengatakan yang sebenarnya. Mobil ini terdaftar di bawah spanduk Heiji, dan itu memang bukan mobilnya sendiri. Oh. Xiao Hong lega mendengarnya, mengamati goresan di bodi mobil, dan mencibir, "Karena ini mobil perusahaan, kamu harus mengendarainya dengan baik. Kalau mobil semacam ini tergores, kompensasinya akan sangat mahal." Dari Lin Yu mengerutkan kening, berpikir bahwa dia benar-benar khawatir tentang makan wortel, dan dia mengabaikannya dan langsung masuk ke mobil. Setelah Ye Qingmei duduk di kopilot, Xiao Hong buru-buru berteriak padanya, "Qingmei, mari kita duduk di belakang bersama dan mengobrol." "Tidak, saya rentan mabuk perjalanan saat duduk di belakang." Ye Qingmei langsung membuat omong kosong untuk membodohinya. Jejak kehilangan melintas di wajah Xiao Hong, membawa koper, dan masuk ke bagian belakang mobil. "Adik kecil, kamu masih perlu melatih keterampilan mobilmu." Di jalan, Xiao Hong tersenyum dan berkata kepada Lin Yu, melihat Lin Yu berpindah jalur sedikit tidak terampil, dan menebak bahwa keterampilan mengemudi Lin Yu tidak baik. Lin Yu meliriknya dengan jijik melalui cermin. Alisnya jernih, "Sudah berapa tahun kau bilang kita belum bertemu?" Xiao Hong bersandar di belakang Lin Yu dan mengguncang kursi mobil Lin Yu dan berkata kepada Ye Qingmei, dengan nada penuh emosi, "Saya merasa bahwa Tuhan mengatur agar kita bertemu di Beijing, ini semacam takdir." Lin Yu mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit mual, itu semua usia, dan dia masih terlibat dalam takdir. Xiao Hong menghela nafas dengan emosi, dan kemudian berkata, "Saya mengejar Anda seperti itu saat itu, tetapi Anda tidak setuju. Saya tidak tahu apakah saya masih memiliki kesempatan ini." Retak. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lin Yu tiba-tiba menginjak rem. Sial, bajingan ini mengejar kakak perempuannya ketika dia pergi ke sekolah. Tidak heran dia menyipitkan matanya ketika dia melihat kakak perempuan itu. Lin Yu kaget dan marah. Xiao Hong bahkan tidak menyadari bahwa Lin Yu akan mengerem tiba-tiba, dan membanting kepalanya ke kursi Lin Yu dengan keras karena Lin Yu menyetir 70 hingga 80 langkah penuh, dan rem menginjak tepat waktu, jadi dia tidak memukulnya dengan ringan, dia merasa kepalanya bingung. "Hai, ups." Xiao Hong menarik napas dingin dan mengerang 2 kali saat dia menyentuh kepalanya yang sakit. Karena Lin Yu dan Ye Qingmei sama-sama memakai sabuk pengaman, keduanya tidak baik-baik saja. Setelah Ye Qingmei ketakutan dan melihat Xiao Hong yang dipukul, dia langsung bereaksi, mengetahui bahwa Lin Yu sengaja merawat Xiao Hong, jadi dia tidak bisa menahan tangannya. Mulut diam-diam tersenyum. "Adik kecil, bisakah kamu mengemudi?" Xiao Hong berkata tanpa daya sambil memegangi kepalanya kesakitan. "Maaf senior, baru saja melihat burung terbang lewat, dan ketika saya gugup, saya menggunakan rem sebagai throttle." Lin Yu meliriknya, berkata dengan ringan, merasa lebih santai, dan kemudian menyalakan mobil lagi. Setelah benjolan ini, pikiran Xiao Hong menjadi lurus dan tidak berbicara lagi, dan alis Ye Qing juga banyak dibersihkan di sepanjang jalan. Setelah tiba di pangkalan teknik biologi Grup Li, penjaga keamanan melihat Ye Qingmei dan tidak menghentikan mereka, jadi mereka membiarkan mereka masuk. Akhirnya, Lin Yu memarkir mobil tepat di depan gedung tempat laboratorium itu berada. Setelah turun dari bus, Xiao Hong menoleh dan melihat ke area taman yang luas dan bangunan bercermin yang megah. Dia sedikit emosional, dan ada ekspresi kerinduan di matanya, dan berkata, Grup Li layak menjadi grup komersial terbesar di Beijing. Ah, kekuatannya kuat,
dan sangat mungkin untuk membangun taman pangkalan teknik biologi sebesar itu. Ye Qingmei tersenyum tipis, mengulurkan tangannya ke arahnya, dan berkata, ayo pergi. Xiao Hong mengangguk dan mengikuti Ye Qingmei menuju gedung, dan pada saat yang sama bertanya, ya, Qingmei, terakhir kali saya mengatakan Anda meminta saya untuk merekomendasikan saya untuk bekerja di laboratorium Anda. Bagaimana? Meskipun dia diperlakukan dengan baik di biro karantina dan dia masih semangkuk nasi besi, penghasilannya tidak sebanding dengan kelompok pribadi yang begitu kuat sama sekali, jadi dia ingin melompat ke sini bersama Ye Qingmei. Oh, saya sudah mengatakan ini, tetapi laboratorium mengatakan tidak ada kekurangan orang untuk saat ini, tetapi mereka juga setuju. Jika ada lowongan, mereka akan mempertimbangkan Anda secepatnya. Ye Qingmei menggesek kartu saat dia berkata, dan dengan bunyi bip, pintu kaca terbuka secara otomatis ke kedua sisi. Sungguh, itu bagus, mereka tidak akan menyesal jika mereka mengakuiku. Xiao Hong tersenyum dan mengangguk, menepuk bahu Lin Yu dengan kepura-puraan, dan berkata dengan tegas, adik kecil, kamu juga harus bekerja keras. Upaya. Lin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, apa yang dapat saya lakukan? Cobalah datang ke sini untuk bekerja. Xiao Hongyu berkata dengan sungguh-sungguh, sejauh yang saya tahu, pengemudi di sini berpenghasilan sangat tinggi, pasti lebih baik dari pekerjaan Anda saat ini.